Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dan hamba-Mu secara khusus ingin berterima kasih atas segala perbuatan Kau Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu yang telah bekerja di dalam hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu. Kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur. Pada malam hari ini, apabila banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang dialami oleh saudara-saudara, hamba berharap dan hamba juga berdoa agar semuanya dapat terjawab di dalam ibadah ini. Saudara-saudara dapat menikmati nikmatnya kasih Tuhan. Saudara-saudara dapat menikmati juga firman-firman yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu menyembah Dia. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Tercurah bagiku dan jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Kita bersatu dan mengucap syukur. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dan menyembah Dia. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, amin, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku dan jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap pribadi yang sedang jauh dari Tuhan. Bawa kembali Tuhan. Kau melihat hati kami ketika kami berdosa. Kau melihat hati kami saat kita melakukan hal-hal yang tidak benar di perbuatan kami Tuhan. Tapi hamba-Mu secara khusus kami ingin berdoa dan berlutut dan juga bersujud di hadirat Tuhan. Karena di saat ketika manusia tidak melihat tapi Engkau melihat Tuhan. Di saat manusia tidak merasakan, Engkau pun merasakan. Kami sangat berterima kasih memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengerti. Kau selalu menjadi pribadi yang mau menuntun kita Tuhan, yang menuntun hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku Tuhan indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku mau ku berterima
berjalan bersamamu, tak pernah hilang, tak pernah gagal. Ku selalu memujimu, ku selalu bersyukur hanya kepadamu, Kau Allahku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, amin. Tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, bab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dalam segenap. Ku nikmati, oh keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati keindahanmu dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati keindahanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Menikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hidupku. Hidupku Tuhan, ku serahkan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua. Selamat berbakti kembali di ibadah jawaban doa, di mana hari ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara tadi sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dan biarlah sebentar kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dimanapun saudara berada, mungkin di antara saudara masih ada dalam perjalanan,
pulang dari rumah, pulang dari tempat di mana saudara bekerja, bahkan ada yang masih di kantor atau bahkan masih ada di dalam perjalanan. Tapi satu hal yang saya pastikan bahwa kita akan menikmati berkat, ya, karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu tetap semangat, kita akan menikmati firman Tuhan dan sebentar kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu yang terbaik. Kami semua boleh menikmati firman-Mu. Biarlah firman itu berkuasa, merubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami, berikan jalan keluar dan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, urapi kami semua, dan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya rindu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin hari ini saudara mengalami berbagai tekanan hidup, berbagai problema hidup, berbagai mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit penyakit. Ya, tetapi kita tahu bahwa kita terus berharap kepada Tuhan. Karena satu hal yang kita tahu bahwa kuasa Tuhan, ya, tidak pernah berubah. Dan kuasa Tuhan tetap ada. Ya, bahkan hari ini kita akan menikmati ketika saudara mengaminkan firman Tuhan, maka kami yakin dan percaya dan terlalu yakin, saudara pasti akan menikmati mujizat demi mujizat, hal-hal yang ajaib, bahkan berkat yang begitu luar biasa, yang pastinya tentunya akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita akan membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Markus 9 ayat 19, di situ dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya, kita melihat di mana Tuhan menegur setiap murid-muridnya yang ada, di mana mereka tahu bahwa ada seorang anak kecil yang bisu oleh karena roh jahat. Dan di situ mereka kurang percaya untuk bisa menolong anak ini agar anak ini segera sembuh dari sakit penyakit, di mana roh jahat itulah yang membawa anak ini untuk tetap bisu. Nah, Yesus ketika itu dia berkata kepada murid-muridnya, berapa lama lagi engkau sudah melihat, ya, bahwa ketika engkau percaya ada banyak hal, mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus menegur mereka. Kenapa engkau kurang percaya? Ada banyak hal yang akan dikerjakan ketika engkau percaya. Maka pekerjaan ilahi akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita kurang percaya. Oleh karena apa? Saudara dan saya, kita hidup di dalam ibu kota ini, tentunya kita tahu bahwa ada banyak hal, tersedianya fasilitas yang tentunya akan membawa dampak kepada kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu, karena kita mendengar, ya, ada banyak yang tentunya di kota Jakarta ini, kalau saudara sakit, saudara langsung pergi ke dokter. Toko-toko obat, apotek berada di mana-mana, ya. Dan bahwa kita tahu bahwa zaman ini adalah kita merasakan bahwa ketika semua fasilitas itu ada, maka kita mengabaikan ataupun kita kurang percaya bahwa mujizat itu tetap ada. Dan mujizat itu kita harus yakin ada ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, kita seringkali dengan keadaan yang begitu ada, siap, semuanya ada di Jakarta ini.
Semuanya serba canggih. Dan jika saudara merasakan ini semua, saudara memikirkan ini saudara, dengan begitu luar biasa obat-obatan yang tersedia, maka membuat saudara itu merasa bahwa saudara lebih yakin kepada dokter dibanding saudara datang berdoa kepada Tuhan. Nah, yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sehebat apapun, secanggih apapun di dunia ini, kalau engkau mengalami berbagai godaan, goncangan, problema, sakit penyakit, yang engkau harus lebih dulu katakan, engkau berdoa, berharaplah kepada Tuhan. Itulah yang engkau harus lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, ujung-ujungnya kita harus ke dokter juga. Nyatanya tidak. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang kurang percaya. Tapi saya boleh katakan kepada saudara, apapun sekarang yang saudara rasakan di dalam setiap kehidupan saudara hari ini, di mana saudara mungkin mengalami berbagai tekanan hidup, mungkin ada yang sakit hari ini, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya dan terlalu yakin Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia ajaib. Dia sanggup melakukan perubahan-perubahan. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami berbagai goncangan di dalam rumah tangga saudara. Ada keretakan rumah tangga yang mungkin tidak bisa lagi diselesaikan. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Hari ini saya boleh katakan kepada saudara, jangan sampai kita ditegur sama seperti murid-murid Yesus ditegur. Apakah engkau karena engkau kurang percaya? Hari ini saya boleh katakan, Tuhan menegur kita melalui lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Lihatlah di Markus 9 ayat 19. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang kurang percaya. Berapa lama lagi harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dan lihat firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menjamah anak itu disembuhkan. Dan itu pun juga akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara menikmati firman Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Tetapi satu hal yang saya harus katakan kepada saudara. Berbahagialah engkau, firman Tuhan katakan, yang tidak melihat namun percaya. Ingat, pada saat Thomas kurang percaya kepada Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kubur. Yohanes 20 ayat 25 katakan apa? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Jadi saudara, situasi keadaan ini yang membuat saudara tidak percaya. Situasi keadaan, fasilitas yang ada membuat saudara melihat ke arah di mana fasilitas itulah yang membuat saudara yakinkan fasilitas itu yang membawa saudara untuk melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan telah menegur kita. Walaupun kita belum melihat, walaupun hari ini mungkin kita melihat penyakit kita, tubuh kita digerogoti oleh penyakit. Dan mungkin hari ini engkau sudah pergi ke berbagai dokter. Dan mungkin hari ini pun juga saudara mengalami di mana dokter katakan bahwa sudah tidak ada harapan. Saudara harus lihat, ada tangan Tuhan yang masih memberikan harapan. Yakinlah, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Ketika engkau berseru kepada Dia, ketika engkau lemah hari ini, maka kuasa Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan engkau. Yakinlah dan percayalah sungguh, hari ini akan terjadi mujizat di dalam kehidupanmu. Hari ini akan menjadi pertolongan yang ajaib di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya sungguh kepada Tuhan dan engkau akan melihat Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kuasa Kristus bukanlah isapan jempol.
Kuasa Kristus bukan hanya cerita-cerita manusia zaman dahulu, atau kuasa Kristus bukan hanya diceritakan oleh pendahulu-pendahulu kita, tapi itu menjadi fakta. Kalau saya ditolong dari sakit penyakit, saudara pun juga pasti akan ditolong. Kalau saya diberikan jalan keluar oleh Tuhan dari berbagai permasalahan hidup, saudara pun pasti juga akan ditolong. Satu hal yang ketika engkau mau mengalami pertolongan daripada Tuhan, percayalah sungguh di dalam kehidupan kita. Maka Ibrani 13 ayat 3 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Asalkan engkau percaya, maka kuasa Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini, Tuhan ingin nyatakan kuasanya. Hari ini buka hatimu. Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mulai mau percaya kepada Tuhan. Hari ini aku mau katakan, Tuhan, ampuni segala kesalahanku. Mungkin kita sudah lalai untuk datang kepada Tuhan. Tapi saya boleh katakan hari ini, buka hatimu lebar-lebar. Taruh firman ini di dalam hatimu. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya sungguh, Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun permasalahanmu hari ini, tidak ada kata mustahil. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini engkau akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Mari kita sebentar, saya akhiri khotbah ini, sebentar kita akan berdoa. Saudara yang mengalami tekanan, apapun permasalahanmu, angkat tanganmu, arahkan hatimu di media di mana saudara menikmati ibadah jawaban doa, dan saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Firman-Mu sudah ditabur. Firman-Mu tidak pulang dengan sia-sia. Firman-Mu tetap tinggal kekal di dalam hati kami. Ampuni Tuhan, ketika kami sudah lalai. Kami mungkin Tuhan, bahwa kami kurang percaya kepada Tuhan. Kami melihat problema kami lebih besar. Kami melihat penyakit kami lebih besar. Dan kami yakin bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, kami tahu ada kuasa yang bekerja, kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami, kuasa yang tak terbatas, mujizat, pekerjaan ilahi dari tempat maha tinggi akan turun menolong saudara. Diberkatilah engkau, keluargamu, apapun yang engkau rasakan hari ini, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Percayalah sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja memulihkan keadaan rumah tanggamu yang sakit, apapun penyakitmu, diabetes, darah tinggi, sakit apapun, cancer, tumor, atau apapun, jantung dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan, organ tubuh engkau yang menciptakan, di dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Haleluya, di dalam nama Yesus. Darah Yesus sanggup berkuasa. Tanganmu yang berlubang paku akan menjamah. Engkau sembuh. Haleluya. Hari ini nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bersatu hati yang memerlukan pertolongan pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta mereka. Tuhan, ampuni ketika mereka melakukan kesalahan. Berkati mereka, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami berbagai tekanan hidup, sakit apapun, Tuhan berkati, Tuhan tolong, ampuni, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami Tuhan yang memerlukan pertolongan, ekonomi kami Tuhan, mungkin bisnis usaha kami morat marit tidak menentu, tapi hari ini Tuhan engkau buka jalan, tidak ada satupun jalan tertutup bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamin, kuasa Tuhan akan bekerja dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
di dalam nama Yesus. Mungkin hari ini kami belum melihat, tapi kami namun percaya, karena berbahagialah si Yesus katakan kepada Thomas, orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kami akan percaya sungguh sekalipun kami belum melihat. Dan kami akan melihat ketika kami percaya bahwa mujizat Tuhan tetap dan masih ada dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sudah menikmati firman Tuhan. Kita akan bertemu di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Di jam yang sama, tetap semangat dan tetap percaya sungguh kepada Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya